Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang saya banggakan, pada video kali ini akan dijelaskan untuk materi pertemuan ke-11 masih berbicara tentang property, plant, and equipment. Jadi minggu lalu ya di pertemuan ke-10 itu kita bicara tentang bagaimana mengidentifikasi biaya-biaya terkait dengan property, plant, and equipment. Kemudian juga kita bicara tentang accounting problem associated with interest capitalization. Ya. Jadi bagaimana perlakuan akuntansi jika kita membangun gedung itu dengan menggunakan dana pinjaman. Ya. Dan yang terakhir, kemarin kita bicarakan tentang accounting issue ketika perusahaan melakukan pertukaran aset tetap, baik itu yang memiliki substansi komersial maupun yang tidak memiliki substansi komersial. Nah, jadi di chapter ke-10 itu dijelaskan di learning objektif yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk learning objektif yang keempat dan yang kelima. Di mana yang keempat ini nanti kita bicarakan tentang accounting treatment for cost subsequent to acquisition. Ya. Biaya-biaya apa saja yang bisa kita hitung, kita kapitalisasi, atau bisa kita jadikan sebagai expense. Ya. Ketika biaya-biaya itu muncul setelah periode akuisisi. Ya. Dan yang kedua adalah kita bicarakan tentang accounting treatment for the disposal of PPE. Ya, disposal berarti kita melepas, gitu ya. Bagaimana perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi pelepasan dari aset tetap. Oke. Kita langsung saja. Bentar. Ya. Kalau di slide, kita sudah sampai slide yang ke-40 berapa ya? Nah ini kemarin slide yang terakhir, ya, tentang exchange of non-monetary asset. Jadi ketika kita melakukan transaksi pertukaran aset tetap, baik itu yang memiliki substansi komersial maupun yang tidak memiliki substansi komersial. Oke. Nah, termasuk kita harus juga sampaikan, ya, kita harus juga ungkapkan nature of transaction-nya, ya, bagaimana mengidentifikasi transaksi tersebut, transaksinya seperti apa, ya, kemudian metode yang digunakan untuk melakukan transaksi pertukaran tersebut. Tolong diingat kembali, kemarin ketika terjadi pertukaran aset, ya, itu akan mendatangkan gain atau loss. Ya. Ada yang memiliki substansi komersial dan ada yang tidak memiliki substansi komersial. Nah, ini tolong diingat-ingat lagi yang kotak warna biru ini. Kalau dia memiliki substansi komersial bagaimana? Kalau lack commercial substance itu perlakuannya seperti apa? Ya. Kalau yang bawah ini adalah terkait dengan pengungkapan transaksi pertukaran aset non moneter. Ya. Nah, masih ada satu lagi yang belum disampaikan
terkait dengan valuation of property, plant, and equipment ini, ya, yang kita sebut dengan government grant. Ya. Government grant are assistance received from a government. Ya. Jadi bantuan-bantuan yang diterima dari pemerintah, ya, baik itu dalam bentuk uang, ya, maupun bantuan-bantuan berupa peralatan. Kenapa ada bantuan seperti ini? Karena perusahaan itu sudah mematuhi peraturan-peraturan yang ada, ya, atau jika pemerintah ingin membantu kondisi perekonomian dari suatu perusahaan, ya. Nah, di sini disampaikan standar internasional itu menginginkan bahwa grant to be recognized in income, ya. Jadi dicatat sebagai pendapatan, ya, di mana pencatatan sebagai pendapatan ini dengan menggunakan basis yang nantinya secara sistematik itu akan diukur dengan disandingkan dengan related cost that they are intended to compensate. Jadi kalau dengan berlalunya masa waktu, maka dia akan dibandingkan dengan biayanya. Jadi selalu cost against revenue, ya. Karena itu memang prinsip di akuntansi, cost against revenue. Jadi harus kita sandingkan, harus kita bandingkan antara pendapatan dengan beban. Ya. Nah, ini ada dua cara, ya, ada dua cara untuk mencatat yang namanya hibah pemerintah, bantuan pemerintah, atau government grant. Ya. Yang pertama itu adalah dengan cara credit defer grant revenue. Ya. Jadi nanti kita akan mengkredit rekening yang kita sebut dengan deferred grant revenue. Ya. Pendapatan hibah yang ditangguhkan. Ya. Kemudian nanti itu akan diamortisasi, ya, selama periode hibahnya. Ya. Ada amortisasi, ada depresiasi, itu kurang lebih maknanya sama. Ya. Hanya peruntukannya saja untuk transaksi yang berbeda, tetapi maknanya adalah sama. Ya. Kemarin ada kapitalisasi, itu juga istilah-istilah yang memang sering kita gunakan. Cara yang kedua yang bisa dipakai untuk mencatat hibah pemerintah ini adalah dengan cara kredit the lab equipment. Ya, jadi dikurangkan dari peralatan yang kita dapatkan dari pemerintah. Nah, kalau kita kurangkan dengan peralatan, maka kita catat sebagai aset. Kalau aset berarti kita harus depresiasi. Ya. Kalau yang pertama tadi karena deferred credit, deferred grant revenue, maka kita amortisasi. Bedanya apa kalau amortisasi itu biasanya untuk transaksi-transaksi kewajiban, ya, atau transaksi-transaksi surat berharga. Sedangkan depresiasi ini adalah untuk transaksi aset tetap. Ya. Nah, di sini contoh yang pertama adalah Spektrum itu mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar 500 untuk membeli peralatan laboratorium. Ya. Harga total peralatan labnya itu adalah sebesar 2 juta. Masa manfaatnya 5 tahun dengan basis depresiasinya adalah straight line, garis lurus. Nah, bagaimana untuk mencatat transaksi ini? Kita coba lihat. Ya, nih. Ya. Ini adalah kalau kita mencatat dengan cara yang pertama tadi. Cara yang pertama itu adalah dengan deferred grant revenue. Ya. Nah, di sini ada deferred grant revenue. Ya. Peralatannya tetap kita catat sebesar 2 juta. Ya. Kemudian ada akumulasi depresiasi. Karena ini kan posisi 31
31 Desember. Nah, begitu juga untuk yang defer grant-nya ini terbagi dua. Yang akan jatuh tempo itu kita sebut dengan current liabilities, dan yang masih 3 tahun atau 4 tahun jatuh temponya kita masukkan non-current liabilities. Ya. Kemudian di income statement kita catat, ya, grant revenue untuk tahun ini adalah 100. Kenapa 100? Karena yang tahun ini yang menjadi bagian grant tahun ini hanya 100. Karena kan tadi 500 itu selama 5 tahun, ya. Jadi kita asumsikan 500 dibagi 5. Berarti setiap tahun itu adalah akan jatuh tempo 100. Ya. Yang masih perlu didepresiasi yang 4 tahun ke depan. Ya, jadi net income atau net loss-nya sebesar 300.000. Oke. Nah, ini pencatatan jika Spektrum itu memilih untuk cara yang kedua. Cara yang kedua tadi adalah mengkredit lab equipment-nya. Nah, jadi langsung dikurangi. 2 juta harga lab-nya, dikurangi dengan hibahnya 500.000 dan didepresiasi selama 5 tahun. Nah, kalau dengan cara yang kedua, maka equipment-nya harganya 100, sejuta 500. Akumulasi depresiasinya 300, sehingga total asetnya 1.200.000. Ya. Di dalam income statement ini kita catat beban depresiasi 300.000. Oke. Nah, ini contoh yang kedua. Ya. Contoh yang kedua agak berbeda. Ya. Kalau yang pertama tadi membeli peralatan lab, dapat hibah 500.000. Kalau yang kedua ini murni hibah dari pemerintah. Ya. Jadi katanya ada sebuah perusahaan, ya, yang sudah 5 tahun belakangan ini selalu rugi. Ya. Nah, supaya perusahaan itu terhindar dari kerugian, maka pemerintah kota itu memberikan bantuan tunai sebesar 1 juta, ya, supaya dia bisa bayar hutang kepada para kreditornya. Ya. Nah, sehingga kita catat saja debitnya cash pada grant revenue. Ya. Nah, kondisi yang ini adalah tidak ada kewajiban bagi perusahaan, ya, untuk memenuhi suatu kriteria tertentu. Ya, sehingga kita dengan mudah mencatatnya cash pada grant revenue. Nah, di sini ada jika, ya, jika perusahaan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu di masa depan atau kewajiban-kewajiban tertentu di masa depan, ya, tentu perlakuannya tidak seperti ini, tetapi dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu defer grant revenue, dan kemudian kita amortisasi selama masa manfaatnya. Oke, itu contoh yang kedua. Ini adalah contoh yang ketiga. Ya. Contoh yang ketiga, grant ini apa nih? Grant for borrowing cost. Jadi dia ada pinjam. Ya. Jadi ada sebuah perusahaan flyaway, ya, sebuah perusahaan high tech, ya. Oh, sorry. Pemerintah kota apa nih? Puerto Alwa ini meminta sebuah perusahaan namanya TechSmart, ya, supaya memindahkan pabriknya ke Puerto Alwa. Jadi pabriknya minta dipindahkan, ya, ke dekat kota.
ya, dan akan diberikan bantuan sebesar 10 juta, ya, dengan tapi bukan bantuan murni ini utang, ya, dengan bantuan 10 juta. Baik, kita lanjut. Ini ya. Jadi tadi ada sebuah perusahaan yang diminta oleh pemerintah kota setempat itu untuk memindahkan pabriknya ke dekat kota, ya. Dan nanti akan diberikan pinjaman sebesar 10 juta dengan jangka waktu 5 tahun, ya. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bahwa 50% dari pegawai itu harus merupakan penduduk dari kota setempat untuk periode 10 tahun ke depan. Jadi selama 10 tahun ke depan, perusahaan tersebut harus mempekerjakan penduduk-penduduk di sekitar kota, ya. Bunga dari pinjaman itu adalah 9%, ya. Nah, sehingga karena ini periodenya adalah 5 tahun, maka kita harus menghitung present value dari future loan payable. Jadi kira-kira 10 juta yang diterima sekarang itu sama dengan berapa juta 5 tahun kemudian, ya. Nah, jadi sudah dihitung present value-nya adalah 6.499, ya. Ini ada rumusnya, kita lihat di tabel 62, ya, present value of one, ya. Kamu cari ada bunga 9%, kemudian ada N periodnya 5 tahun, maka ketemu 0,64993. Dikalikan 10 juta, maka hasilnya adalah 6.499.300. Ya. Jadi dia mendapatkan uang tunai sebesar 6.499.300. Di sisi lain dia harus mencatat sebagai notes payable, ya, berarti kewajiban. Ya, kok macet. Bentar ya, sebentar. Kok ini macet. Stop screen. Bentar dulu. Oke. Kita masuk lagi. Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, berarti kita akan mencatat deferred grant revenue-nya itu adalah 3.500.700 rupiah. Ya, 3.500.700 rupiah. Itu adalah sebagai deferred grant revenue, artinya hibah yang ditangguhkan, ya. Kemudian biaya bunganya adalah 9%, dikalikan 6 juta berarti 584 di tahun yang pertama, ya. Dan ini juga harus nantinya akan mengurangi deferred grant-nya, ya. The company also decrease deferred grant revenue and increase grant revenue, ya. As a result, the net expense related to borrowing is zero in each year. Jadi nanti pada setiap tahunnya net expense-nya akan nol, gitu ya. Oke. Nah, itu government grant atau hibah pemerintah. Ya, tadi kita bisa catat dengan dua cara, ya, dengan menggunakan credit to defer grant atau
kita langsung mengkredit kepada asetnya. Ya. Yang berikutnya ini adalah cost subsequent to acquisition. Ya. Ini jadi di materi ini adalah learning objective yang nomor 4. Ya, di mana kita akan mempelajari bagaimana cara pengakuan, bagaimana cara pencatatan untuk aset tetap setelah aset tersebut menjadi milik perusahaan. Tentu saja banyak sekali atau masih ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan supaya aset itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ya. Recognize cost subsequent to acquisition as an asset, ya, when the cost can be measured reliable and it is probable that the company will obtain future economic benefit. Ya. Jadi prinsipnya kita harus mengakui biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan setelah periode akuisisi, ya, sebagai aset. Ya. Ketika biayanya itu bisa diukur dengan reliable dan memang biaya-biaya ini akan menyebabkan future economic benefit, manfaat di masa mendatang. Ya. Evidence of future economic benefit will include increase in, ya. Jadi kalau sesuatu yang setelah kita perbaiki itu akan mendatangkan future economic benefit, maka harus ada bukti-buktinya. Ya. Buktinya apa? Masa manfaatnya bertambah panjang. Ya. Kuantiti produknya itu semakin banyak. Atau kualitas produknya semakin baik. Ya. Nah, itu ciri-ciri sebuah pengeluaran terhadap aset kita yang menyebabkan future economic benefit. Ya. Nah, ini adalah beberapa tipe, ada 4 tipe. Ya. Ada 4 tipe pengeluaran yang menyebabkan atau kemungkinan menyebabkan manfaat masa mendatang itu menjadi lebih baik lagi, lebih tinggi lagi. Ya. Yang pertama itu adalah addition. Ya, addition ini berarti menambah. Jadi kalau ada misalnya kendaraan itu perlu diberikan box gitu ya. Nah, boxnya ini dikasih AC pendingin, nah itu termasuk addition. Ya. Nah, kalau seperti itu berarti masa manfaat dari kendaraan tersebut atau kualitas produk yang dibawa oleh kendaraan tersebut akan semakin baik. Yang kedua, improvement and replacement, ya, peningkatan dan penggantian, ya, substitution of a better or similar asset for an existing one. Jadi kita ganti yang ada, kita ganti dengan yang sama atau dengan yang lebih baik. Harapannya kalau peralatan yang kita ganti ini menyebabkan nanti masa manfaatnya menjadi lebih lama lagi. Ya. Yang ketiga, rearrangement and reorganization. Ya. Nah, kalau rearrangement ini adalah movement asset from one location to another. Jadi kita pindahkan asetnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Tapi di tempat yang lain itu masih bisa digunakan. Nah, biaya pemindahannya ini yang masuk sebagai expenditure. Kemudian yang keempat, repair. Repair itu ya diperbaiki. Ya. Nah, supaya kenapa mesti diperbaiki? Ya supaya asetnya ini bisa berjalan sesuai dengan kondisi seharusnya, gitu ya. Nah, ini 4 jenis expenditure yang biasa dicatat, dikeluarkan oleh perusahaan. Ya. Nah,
semua pengeluaran-pengeluaran ini harus dikapitalisasi, ya. Kecuali ini kecualinya itu yang repair, ya, yang repair. Kalau yang lainnya, oh yang ini juga kecuali, ya. Jadi kita lihat kayak gini aja, prinsipnya kita lihat, ya. Apabila penambahan tersebut, ya, penambahan-penambahan atau penggantian-penggantian atau biaya-biaya yang muncul ini menyebabkan masa manfaatnya lebih lama, kualitas produknya lebih baik, kuantitasnya lebih banyak, maka itu harus dikapitalisasi. Ya. Contohnya yang ini, penambahan. Ya, penambahan ini harus dikapitalisasi. Ya. Improvement and replacement, ya, ini juga harus dikapitalisasi. Ya. Kemudian rearrangement, pemindahan tadi, ya, ini sebagai expense. Ya. Kemudian repair, ya, kalau repairnya itu ordinary itu artinya rutin, biasa, itu harus di-expand juga. Ya. Tapi kalau major, ya, major itu kira-kira perbaikannya cukup banyak. Ya. Kalau perbaikannya ini cukup banyak, maka itu dikapitalisasi. Ya. Nah, ini yang harus kita ikuti bagaimana perlakuan akuntansi ketika terjadi pengeluaran-pengeluaran setelah akuisisi. Ya. Nah, ini prinsipnya sih bagaimana mengkapitalisasinya itu sama dengan ketika inisial cost-nya itu terjadi. Ya, kira-kira biaya-biaya apa saja. Termasuk pajak ya, termasuk gitu ya. Termasuk kalau misalnya repair sampai dengan tes sampai dengan uji coba itu termasuk juga, ya. Yang berikutnya ini adalah disposition of property, plant and equipment. Jadi bisa saja peralatan kita itu di disposition, dilepaskan, ya, dilepaskan, nggak tahu itu mau dijual, mau ditukar, ya, mau dikonversi, atau memang udah besi tua, ya, abandonment, ya, abandonment itu diabaikan, tapi nggak dipakai, tapi nggak dijual juga, jadi ditaruh aja, ya. Nah, yang perlu diketahui adalah yang perlu perlu diperhatikan bahwa ketika kita melakukan disposition dari aset tetap kita, maka biaya depresiasinya itu harus dihitung sampai dengan tanggal pelepasan. Ya, kalau misalnya ada pelepasan sebelum akhir tahun, misalnya bulan ketiga, berarti depresiasinya harus kita hitung, beban depresiasinya harus kita hitung sampai dengan bulan bulan ketiga. Ya, nah ini contoh, ya, contoh ini si Beret itu melakukan, oh ini contoh untuk depresiasinya, ya. Katanya depresiasi setahunnya 1.200, ya. Dan kalau itu mesinnya dijual di tengah tahun berarti kan 6/12. 6/12 dikalikan 1.200, 600, ya. Ini contoh untuk tadi bahwa depresiasi itu harus dihitung sampai dengan periode pelepasan. Nah, ini kalau eh, ini kalau dijual, ya, dijual, mesinnya dijual harganya 7.000, ya. Akumulasi depresiasinya ya dihitung saja, ya. Nah, dihitung, kemudian harga mesin lamanya 18.000, ya, gain on disposalnya 400. Ya. Kita hitung ini
ketika melakukan pelepasan. Nanti setelah ini saya berikan contoh ya bagaimana untuk melakukan perhitungan-perhitungan ketika perusahaan melakukan pelepasan atau disposition. Ya. Kalau di sini yang hanya terlihat itu 7.000 ya. 7.000 ini hasil penjualan. Kalau 11.400 ya katanya if it sell the machine in the middle of the 10 years. Jadi di pertengahan tahun ke-10 itu dijual ya, dijual. Kalau setahunnya 1.200 berarti kalau 10 tahun itu 12.000. Karena ini baru sampai pertengahan tahun, berarti 12.000 dikurangi 600 yang tadi. Sama dengan 11.400 ya. Harga mesinnya waktu dibeli 18.000 dan ada keuntungan 400 rupiah. Nah, ini adalah involuntary conversion ya. Kadang-kadang aset perusahaan itu dilepas itu secara ya kalau dibilang sengaja nggak juga gitu ya. Tetapi karena memang kalau di sini dicontohkan kalau kena kebakaran, kena kebanjiran, ya, kemudian atau dicuri, ya. Nah itu kalau seperti itu maka perusahaan harus melaporkan selisih antara amount recover, ya, misalnya aset kita itu diasuransikan gitu ya. Nah tentu asuransi akan mengganti kalau kena kebakaran, kalau kena kemalingan, kalau kena kebanjiran, ya. Dibandingkan kita catat selisihnya antara jumlah yang di recover dengan nilai bukunya dari aset tersebut, sehingga nanti kita bisa dapatkan gain or loss, ya. Nah ini untuk yang involuntary conversion, karena kalau involuntary sebenarnya nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja, tetapi barangnya sudah tidak bisa digunakan lagi, ya. Nah ini ada contoh apa nih, ya. Ini ada contoh Camel itu menjual pabriknya, ya. Nah ini karena dia berada di sisi jalan tol gitu ya, jadi sepertinya kena gusuran ya. Jadi pabriknya itu terkena gusuran, ya. Sehingga dia menerima uang 500.000, ya. Di mana 500.000 ini sebetulnya lebih tinggi dari nilai buku tanah yang dia tempatin 150.000 dan nilai buku dari bangunan yang dia tempatin. Ya. Bangunan yang dia tempatin itu biayanya 300.000, beban depresiasinya 200.000. Jadi sekarang nilainya 100.000. 100.000 ditambah 150 tanah berarti cuma 250.000. Tetapi dia dapat penggantian sebesar 500.000. Ya. Nah ini juga sama. Ini masuk kategori disposal. Ya, pelepasan aset. Ini kena gusuran dia. Ya. Pelepasan aset karena kena digusur. Ya. Oke, itu saja mahasiswa sekalian yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan ke-11, di mana kita masih membahas chapter yang ke-10, ya, yaitu tadi tentang government grant, kemudian kita mencatat tentang ini, kita mempelajari tentang cost subsequent to acquisition, serta yang terakhir tadi adalah disposal, ya,
disposition of property, plant and equipment. Ya. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini kita sambung dengan materi latihan soal. Terima kasih. Silakan nanti kita sambung dengan materi latihan soal.